Tapi akal digunakan pada tempatnya, bukan untuk menolak wahyu, bukan untuk menolak Al-Quran, bukan untuk menolak sunnah. Bukan akal dia mempelajari tentang nama, sifat Allah, kemudian juga membahas tentang zat Allah. Nggak mampu akal. Akal terbatas, wajib menerima sami'na wa ata'na, keterangan dalil. Dibahas oleh mereka sesat. Sebagian mereka menyesal di akhir ayatnya. Nyesal mereka. Sampai contoh, dari sekian banyak nih, banyak contohnya. Ya, dari tokoh-tokoh yang menyesal, mereka gunakan akal. Seperti Imam Abul Hasan al-Asy'ari, yang orang menisbatkan kepada pemahaman Asy'ariyah. Dia mengikuti pemahaman Mu'tazilah selama 40 tahun. Mu'tazilah ini semua dalilnya akal. Akal. Jadi Al-Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan akal ditolak semuanya. Ini Mu'tazilah. 40 tahun. Kemudian dia di Baghdad, di Kufah itu dia buka ininya. Jubahnya, saya tinggalkan Mu'tazilah ini. Kemudian dia berapa tahun kemudian menetapkan beberapa sifat, mentawilkan sifat. Kemudian setelah itu dia rujuk kepada pemahaman salaf. Dan ditulis kitabnya seperti Al-Ibanah an Ushul Diyanah. Beliau juga nulis kitab ini, Risalah ila Ahli Thaqor. Risalah ila Ahli Thaqor. Ini karya Abul Hasan al-Asy'ari. Dijelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah, kaidah-kaidah dalam beragama. Beliau juga nulis tentang firqah-firqah yang sesat dalam kitabnya Maqalat al-Islamiyyin. Dan setelah beliau banyak tokoh-tokoh seperti Fakhrul Razi, Imamul Haramain Al-Juwaini, Al-Baqilani dan yang lainnya. Al-Ghazali dan yang lainnya. Yang mereka kembali. Rata-rata mereka semua menggunakan akal. Akal segala-galanya bagi mereka itu. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah min nuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Menggunakan akal itu tidak selamanya jelek. Jelek kapan? Kalau akal yang digunakan adalah akal yang rusak, yang berseberangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak, ya akal itu sangat dipentingkan, dibutuhkan. Tidak punya akal ya tidak bisa baca kitab gundul. Tidak punya akal ya tidak bisa memahami Al-Quran. Tidak punya akal tidak bisa memahami hadis. Tetapi akal itu adalah akal yang salim. Dalam Al-Quran Allah sampaikan berkaitan dengan orang-orang Yahudi itu, bahwa setelah Allah berkaitan dengan orang Yahudi, Allah katakan afala ta'qilun, afala ta'qilun. Setelah menceritakan kebodohan-kebodohan mereka, maka Allah katakan afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal, tidak mengerti, tidak paham? Pertanyaan, orang Yahudi punya akal atau tidak? Jelas punya. Tapi akal mereka adalah akal yang rusak, yang berlawanan dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebabnya mereka tidak dapat petunjuk. Nah, sekarang atas dasar itulah orang Wahabi sampaikan bahwa awal mula Imam Razi itu, Imam Ar-Razi sesat, Imam Asy'ari sesat, Imamul Haramain sesat, Imam Ghazali sesat karena menggunakan logika yang tidak sehat, tidak bagus. Setelah itu baru mereka kembali. Jelas ini adalah satu fitnah yang keji. Satu fitnah apa? Keji. Seakan mereka itu awal mula berakidah, berkeyakinan tidak sesuai dengan mujassimah dan musyabbihah. Setelah itu baru mereka seakidah dengan mujassimah musyabbihah yang kita sebut-sebut sekarang dengan akidahnya Wahabi itu. Apakah betul seperti itu? Tidak, jelas tidak. Mereka itu dari awal Imamul Haramain. Waktu Imamul Haramain dijuluki beliau dengan Imamul Haramain itu karena beliau adalah yang diulamakan, yang dihormati, yang di salah satu guru besar di Makkah dan Madinah. Imam Ghazali, beliau belajar sama Imamul Haramain. Salah satu muridnya adalah Imam Ghazali. Di saat itu Wahabi belum muncul, belum apa? Jadi walaupun firqah mujassimah dan musyabbihah itu sudah ada, tetapi mereka dari segi penguasaan di Makkah dan Madinah itu belum ada, belum masuk virus-virus Wahabi saat itu di sana.
nanti masuk virus-virus mujassimah musyabbiha Wahabi itu, gencar-gencarnya setelah muncul Muhammad bin Abdul Wahab itu juga di awal-awal belum. Usaha untuk menguasai dengan cara pertempuran gagal, masuk dengan cara halus, yakni melalui ilmu. Barulah di situ pelan-pelan mereka masuk. Setelah mereka masuk, apa dampak negatifnya itu? Kuburan sahabat dimusnahkan sebagian besar. Sampai-sampai hampir-hampir kuburan Rasulullah SAW juga ikut dimusnahkan. Seandainya Raja Arab Saudi saat itu hanya mendengarkan sepihak dari mereka saja, tanpa mengundang ulama-ulama sedunia dari kalangan kaum muslimin, maka na'udzubillah tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Yang jelas kuburan Nabi tidak bisa diapa-apakan karena dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah dengan kudratnya atau dengan para malaikat. Tapi upaya untuk menghancurkan itu ada itu. Sebagaimana pernah terjadi di zaman dulu lewat makarnya orang Syiah. Pura-pura menginap di hotel. Di dalam hotel itulah dibuat terowongan. Kemudian terowongan itu digali menuju kepada kuburan Rasulullah SAW. Tujuannya adalah untuk mencuri jenazahnya Rasulullah itu. Tapi lewat pemimpin yang saat itu Allah nampakkan lewat mimpi, maka diselidikilah, tertangkap mereka. Maka klaim mereka tadi jelas-jelas bohongnya, jelas-jelas fitnah besarnya. Imam Ghazali sendiri rahmatullah alaih mau ditahu akidahnya itu akidah Mujassimah atau sama dengan Maturidi Asy'ari. Dilihat dalam kitab aslinya ini Ihya Ulumuddin. Dalam Al-Juz'ul Awwalu fi kitab Ihya Ulumuddin, Kitabu Qawaidil Aqaidi. Di halaman, kalau kitab saya ini halaman 142. Pembahasan mengenai fa'ammar ruknul awwalu fi arkanil imani fi ma'rifati zatillahi subhanahu wa ta'ala wa anna Allah ta'ala wahiduh wa madaruhu ala asyarati usulin. Dalam masalah ini maju ke halaman 145 di asal yang ke-8. Asal yang ke-8. Al-aslu thaminu al-ilmu bi annahu ta'ala mustawin ala arsyihi bimana alladhi arada Allah ta'ala bil istiwa'i. Asal yang ke-8 adalah mengetahui bahwa Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya dengan makna yang dikehendaki oleh Allah lewat istiwa. Jadi maknanya yang dikehendaki oleh Allah, bukan dikehendaki oleh manusia. Apa makna yang dikehendaki oleh Allah? Kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, wa huwa allazi la yunafi wasfal kibriyai wa la yatatarwaqu ilaihi simatul hudusi wal fana'i. Dia adalah makna yang tidak menafikan sifat kebesaran Allah, dan makna yang tidak menuju kepada makna tersebut tanda-tanda atau alamat-alamat hudus dan fana. Apa yang dimaksud dengan hudus? Hudus adalah awal mula tidak ada, kemudian diciptakan atau diadakan. Berseberangan dengan qadim, ada tanpa sebelumnya, ada tanpa ada permulaan. Ya, ini bukan sebelumnya tidak ada baru ada, tetapi ya sudah ada tanpa ada permulaan. Itulah qadim, lawannya hadis. Apa yang dimaksud dengan fana? Fana adalah setelah ada suatu saat akan musnah. Sementara abadi, lawan dari fana adalah setelah ada itu sudah tidak bakalan lagi musnah untuk selama-lamanya. Maka hudus dan fana adalah sifat-sifat selain Allah. Sifat-sifat ciptaan Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah, malaikat kan, nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, sahabat, wali-wali, itu selain manusia, jin, iblis, semua itu suatu saat akan fana. Mereka sebelumnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah. Suatu saat Allah tidak adakan semuanya. Sebelum datang hari kiamat ya beransur-ansur sesuai dengan jadwal yang ditentukan
musnahkan satu-satu, tapi pada hari kiamat nanti secara serempak yang ada semua akan dimusnahkan oleh Allah. Paham tidak? Maka makna yang dikehendaki oleh Allah adalah makna yang pemikiran manusia tidak tertuju kepadanya, atau makna yang tidak berjalan kepadanya itu tanda-tanda atau alamat-alamat hudus dan fana yang merupakan sifat selain Allah. Wa huwa alladzi bil istiwa ila samai, dan dia adalah makna yang dikehendaki lewat istiwa ke ataslah langit. Haitsu qala fil Qur'an, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, tsumma stawa ila samai wa hiya dukhan. Kemudian dia beristiwa ke atas langit, dan saat itu langit masih berupa apa? Asap. Jadi gumpalan asap semua itu. Walaysa dzalika illa bi tariqil qahri wal istila'i, makna yang tidak menafikan kebesaran-kebesaran Allah dan makna yang tidak tertuju, tidak berjalan kepadanya itu alamat-alamat hudus dan fana tidak bisa terwujud, tidak bisa tercapai kecuali melalui jalan memaknai istiwa dengan al-qahar dan istila. Ini menguasai. Bahwa sebagaimana seorang syair berkata, kama qala syairun, sebagaimana seorang syair berkata, qad istawa basharun 'alal iraqi min ghairi sayfi wa damin muhraqi. Di sini qad istawa basharun, seseorang telah beristiwa di atas Irak. Kalau kita ikuti kata-kata orang Wahabi dengan memahami makna istiwa yang sangat sempit itu, maka ya terjemahnya bagaimana? Karena mereka mengatakan istiwa bahasa Arab. Jadi maknanya seperti mana kapalnya perahu Nuh itu. Kapal yang ditumpangi oleh Nuh alaihissalam, wastawat al-judi. Kapalnya berhenti bertengker di atas gunung Judi. Berarti syair ini juga bermakna seseorang telah bertengker di atas Irak. Seseorang telah berhenti di atas Irak. Bisa juga kalau orang itu punya sayap atau punya bisa ilmu terbang-terbang. Tetapi itu adalah sesuatu yang langka gitu. Sesuatu apa? Dan tidak ada satu ulama pun dari kalangan Arab maupun Ajam yang mahir dalam berbahasa Arab mengartikan qad istawa basyarun 'alal iraqi dengan makna sesungguhnya seseorang telah bertengker, telah berhenti di atas Irak. Paham tidak? Kalau burung ya boleh terbang-terbang berhenti. Itu juga berhenti, tidak bisa begini, harus muter-muter. Kalau helikopter mungkin bisa juga. Tapi baling-balingnya tidak boleh mati. Paham tidak? Nah, makanya kalau ikuti orang Wahabi seperti itu, tetapi nyatanya tidak ada. Yang diartikan di sini apa lalu? Artikan adalah seseorang telah menguasai Irak min ghairi saifin, tanpa pedang, yakni tanpa peperangan, wa damin muhraqi, dan tanpa pertumpahan darah. Semakna dengan, karena istiwa itu bukan kita mencontohkan, menyerupakan Allah dengan manusia, tetapi makna inilah yang diambil sebab karena makna ini tidak berlawanan dengan sifat-sifat kebesaran Allah. Yang berikutnya adalah karena Al-Quran itu diturunkan dalam berbahasa Arab. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Maka untuk memahami kedalaman, kefasihan, kebetulan bahasa Al-Quran, wajib merujuk kepada bahasa Arab yang fasih. Dan bagian dari bahasa Arab yang fasih itu adalah bahasa-bahasa penyair. Makanya sudah saya sampaikan itu, Imam Syafi'i rahmatullah alaih sebelum pergi ke Madinah menuntut ilmu terlebih dahulu, beliau memperdalam bahasa Arab lewat menghafal syair-syair. Selesai. Terus di bawahnya Imam Ghazali katakan wattarwa ahlul haqqi ila hadza ta'wili. Ahlul haqq. Siapa ahlul haqq?
Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh dua imam, Imam Asy'ari dan Maturidi. Terpaksa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Haq, Ahlus Sunnah wal Jamaah mentawil istiwa ila sama. Ar-Rahmanu apa itu? Alal arsy istawa. Dengan ta'wil al-qahar, makna qahar dan istilah terpaksa itu terpaksa sebagaimana ittarra ahlul batili ila ta'wili qawlihi ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sebagaimana orang-orang batil terpaksa mentakwil ayat Al-Quran wa huwa ma'akum aina ma kuntum di dalam surat Al-Hadid itu. Jadi mereka di sana mentakwil dengan makna apa? Izhamlu zalika bil ittifaqi alal ihatati wal ilm. Karena sepakat ulama wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu tidak bisa dipahami bahwa Allah bersama kamu di mana kamu berada. Manusia 7 miliar. Kalau Allah bersama setiap manusia, naudzubillah, berarti Allah itu ada 7 miliar. Kalau kita pahami Allah ada 7 miliar, berlawanan dengan tuntutan kalimat syahadat yang kita sudah ucapkan, yang kita yakini, yang sedang kita berjuang untuk amalkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Juga berlawanan dengan firman Allah dalam Al-Quran itu, lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Seandainya di bumi dan langit ini ada Tuhan-Tuhan lebih dari satu. Jadi kalau manusia 7 miliar berarti Tuhan jadi na'udzubillah 7 miliar. Maka Allah katakan lafasa selain Allah. Lafasa data. Maka bumi dan langit ini akan hancur. Akan apa? Masing-masing pingin matahari jangan keluar dulu. Yang satu bilang, hei keluar saja. Ya, terjadi keributan antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lain. Berlawanan. Tatkala tidak ada keributan itu, sementara semenjak matahari, bulan dan seterusnya itu diciptakan masing-masing berjalan kepada porosnya dan waktunya, menandakan Tuhan hanya satu saja. Berarti kalau kita bilang Allah bersama kamu di mana kamu berada, mengartikan sesuai dengan jumlah manusia, berarti berlawanan. Maka terjemah itu jadi batil. Jadi apa? Jadi batil, jadi tidak betul. Kalau ikuti lagi orang Wahabi yang mengatakan bahwa yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya sampai terakhir hadis, ila akhir hadis. Tatkala dikasih logika, dikasih cara berpikir yang salim, yang sehat itu supaya mereka mengerti bahwa kalau kamu bilang Allah di arsy, berarti Allah turun di sepertiga malam terakhir di langit dunia itu. Sementara sepertiga malam terakhir dalam 24 jam sampai hari kiamat ada terus. Sebagaimana waktu azan. Maka bagaimana itu logika tidak, logika salim bukan logika rusak. Menolak. Mereka jawab lagi. Kan Allah kuasa. Allah kuasa. Subhanallah. Siapa yang ragu kalau Allah kuasa? Kalau ragu Allah kuasa berarti murtad, kafir. Allah kuasa, cuma ada sesuatu yang itu menjadi mahal bagi Allah. Berlawanan dengan sifat Allah yang disampaikan dalam akidah Asy'ari itu, ada yang mustahil bagi Allah itu. Tidak boleh seperti mana pertanyaan orang-orang filsafat sesat itu. Bisakah Allah ciptakan batu yang besar yang Allah sendiri tidak bisa angkat? Kalau dikembalikan ke kaidah Wahabi, Allah kuasa, bisa saja. Tetapi ini adalah pertanyaan yang konyol yang muncul dari orang-orang yang tidak sadar sudah murtad. Kalau kembalikan ke kaidah Allah kuasa, yang semua sepakat Allah kuasa, tapi penempatan kata-kata ini tidak pada setiap tempat. Nanti muncul lagi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah kuasa untuk na'udzubillah. Zatnya itu kayak diibaratkan kayak dewa-dewa begitu. Bisa dibelah jadi 7 miliar. Karena Allah kuasa. Cuma kaidah ini bertentangan dengan resepnya Allah sendiri, rumus dari Allah sendiri. Maka ini tertolak.
tertolak. Maka sepakat ulama mengartikan idhamlu dzalika bil ittifaqi al ihatati wal ilm. Sepakat ulama mengartikan dia bersama kamu di mana kamu berada dengan makna yang pertama meliputi, yang kedua mengetahui. Juga para wa hamlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sepakat juga para ulama mengartikan qalbul mu'mini baina asbi'aini min asabir rahmani alal qudrati wal qahri. Sepakat para ulama mengartikan makna hadis ini, yang terjemahnya itu adalah hatinya orang beriman berada di antara dua jari dari jari-jarinya Rahman, jari-jarinya Allah. Mereka mengartikannya dengan pengertian apa? Yang pertama bermakna kudrat, yang kedua bermakna menguasai. Paham tidak? Yang berikutnya lagi, sepakat para ulama mengartikan al-hajarul aswadu yaminullahi fi ardihi ala tasyrif wal ikram. Bahwa hajarul aswad adalah tangan kanannya Allah di muka di buminya atau di dalam buminya Allah. Sepakat mereka tidak mengartikan dengan arti betul-betul seperti mana zahir hadis itu. Bahaya. Nanti semua yang pemahaman orang naik haji umroh itu saat cium hajarul aswad, pahamnya dia lagi cium tangan kanannya Allah. Padahal tidak begitu. Itu maka diartikan dengan at-tasyrifu wal ikram. Memuliakan. Kenapa? Dan hadis-hadis tadi tidak dipahami dengan makna zahir, tetapi diambil makna ta'wil. Apa sih makna ta'wil? Perlu dipahami. Ta'wil adalah berpaling dari makna zahir, mengambil makna yang kemungkinan besar betul, walaupun ada bisa jadi selama tidak dikasih derajat qat'i, tapi dhon di atas 50%, tidak sampai 100%. Dan tujuan yang sudah kita sampaikan berkali-kali adalah supaya membatasi kepahaman setiap manusia, itu menghalangi setiap kepahaman manusia untuk memahami Allah, zat dan sifat Allah sebagaimana selain Allah. Karena kalau pahamnya Allah bertempat, berarah, terikat dengan waktu, ya sama dengan manusia, sama dengan selain Allah. Nah, ini tidak boleh. Berlawanan dengan laisa kamitslihi syai'un, ayat muhkamat itu dan ayat-ayat muhkamat yang lain. Maka kalau kita biarkan itu di makna zahir, maka yang terjadi apa? Li'annahu law turika ala zahirihi la lazima minhul mahalu. Kalau kita biarkan itu ayat dan hadis-hadis tadi itu ke atas makna zahirnya, maka akan terjadi kelaziman dari makna tersebut, sesuatu yang mahal, sesuatu yang tidak boleh terjadi, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Saya kasih contoh misalkan nih, tadi sudah kita jelaskan toh, yang dimaksud dengan sesuatu yang mahal itu adalah kalau kita bilang wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. 7 miliar. Berarti Allah ada 7 miliar. Ini sesuatu yang mahal kalau kita biarkan ke makna zahir. Al-hajarul aswad itu yaminullahi fi ardihi. Hajarul aswad adalah tangan kanannya Allah di dalam buminya. Berarti naudzubillah yang dicium-cium orang haji dan umroh itu adalah tangan kanannya. Jadinya sesuatu yang mahal. Akhirnya mau bagaimana ya? Tidak boleh dimaknai dengan makna zahir. Juga hadis-hadis dan ayat-ayat yang lain seperti itu. Fakadzalikal istiwa, sama seperti itu juga makna istiwa. Makna istiwa kalau diterjemahkan dengan bertengkar, berhenti seperti kapalnya, berhentinya kapal Nabi Nuh, akan terjadi apa? Sesuatu yang mahal. Bagaimana? Lauturika ala istiqrari wa tamakkuni, kalau dibiarkan makna istiwa ke atas makna bertengkar, berhenti, dan makna menempati satu tempat, berdiam di satu tempat, menguasai satu tempat, maka lazima minhu, maka akan terjadi kelaziman, keharusan, kewajiban dari terjemah tadi itu. Kaunul mutamakkini jisman mumassal lil arsh. Maka yang sedang bertengkar, yang berhenti, yang bertempat tadi itu, jadinya dia punya badan. Ya Pak? Badan ada dua. Satu jismun kasyif, jismun zahirun.
badan yang bisa dilihat, bisa dilihat seperti badan-badannya kita ini. Paham tidak? Bisa nampak. Satu lagi, jismun latifun. Punya jasad, punya badan, tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan. Seperti mana apa? Badannya malaikat tidak bisa dilihat itu. Umumnya. Kadang-kadang Allah perlihatkan, tapi tidak untuk sama orang. Seperti mana Allah perlihatkan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah itu suci dari punya badan zahir dan badan latif, kasyif dan latif. Kalau misalkan bantahan dari orang Wahabi, Mujassimah, Musyabihah, ya pokoknya Allah itu di arsy, jangan dibayang-bayang kayak begitu, tidak bisa. Saya kasih contoh nih supaya paham. Fakhri ada di dalam masjid. Fakhri apa? Ada di dalam masjid. Tapi jangan kamu bayang-bayang dia itu bagaimana. Ini namanya ada. Mau bayang-bayang tidak bayang-bayang. Tetap yang ada di dalam masjid itu punya badan. Punya apa? Tidak usah dibayang-bayang tapi ada juga. Walillahil masalul a'la. Allah Maha Tinggi, tidak punya contoh, tidak punya misal, tidak punya musyabih. Jadi gambarannya kayak begitu. Kalau kamu bilang Allah di arsy, arsy itu adalah tempat. Arsy punya waktu. Di arsy ada arah. Maka kamu mau bayang-bayang tidak bayang-bayang. Memang sudah seperti itu. Maka kalau dibiarkan istiwa, ikuti mana istiqrar dan tamakkun itu, maka nanti yang sedang berada di atas arsy itu punya jisim yang pertama. Yang kedua, dia bersentuhan dengan arsy. Sundengna. Maka kalau sudah begitu, 3 di antara 1 itu menjadi satu kelaziman. Imma misluhu, yang berada di atas arsy itu besarnya sama dengan arsy. Wa imma akbaru minhu, atau yang berada di atas arsy itu lebih besar dari arsy dari segi jasad, badan. Wa imma asghar, atau lebih kecil dari arsy. Wa dzalika mahalun, semua ini tidak mungkin bagi Allah. Dari segi naqli, dalil Al-Quran dan hadis, maupun akal manusia yang salim, yang sehat, yang tidak rusak. Kalau sudah mahal, berarti wa ma yu'addi ilal mahali fahuwa mahal. Maka yang menjadi perantara untuk membawa kita kepada sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu, ya. Maka yang menjadi perantara jadi juga tidak mungkin terjadi. Paham tidak? Atas dasar itu jelas terjemah al-istiqra dan tamakkun tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Maka berkali-kali kami sampaikan 2 di antara 1 pilih. 1 adalah seperti penjelasan Imam Ghazali, ta'wil tafsili. Yang kedua adalah ta'wil ijmali, sebagaimana pendapat kebanyakan salafus sholihin. Paham ya? Salafus sholihin. Apa itu? Istiwa betul, tetapi jangan bicara-bicara mengenai keadaan, karena keadaan dinafikan dari Allah. Keadaan itu logika salim tidak menerima, kecuali logika yang rusak. Ya, logika yang rusak siapa? Musyabbiha dan Mujassima yang dipegang sama orang Wahabi. Jelas ya? Maka ini wajib kita luruskan, karena ini fitnah gitu. Jadi jangan kamu, kalau kita luruskan, jangan kamu marah. Jangan kamu tak boleh marah. Lurus fitnah sama anak kecil saja tidak boleh. Mau fitnah orang kafir saja, beda agama, beda keyakinan, tidak boleh. Apalagi yang kamu jual nama-nama ulama besar, wali-wali Allah yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pegang. Risikonya besar itu. Semoga kamu diberi taufik oleh Allah untuk bertobat. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.